Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Putra Nirguna dengan NIM G00251666 dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan tambahan dari anatomi blok 1.2 yaitu sistem integumen dan juga muskuloskeletal dengan topik di sini adalah dengan topik situs facialis yang akan berfokus pada bagian muskuli dan juga neurovaskularisasinya. Baiklah, sebelum masuk ke topik utama, secara umum muskuli facialis itu berkembang dari ascus pharyngeus kedua dan juga dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis, yaitu nervus 7. Fungsi dari muskuli facialis sendiri adalah mengontrol ekspresi wajah dan juga sebagai sphincter dan dilator orifisium di regio facialis, antara lain yaitu orbita atau rongga mata, ada nasus externus atau hidung, dan juga cavitas oris yaitu rongga mulut. Baiklah, selanjutnya berdasarkan fungsinya, muskuli facialis dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu antara lain yang pertama adalah kelompok orbitalis, kemudian yang kedua adalah kelompok nasalis, dan yang ketiga adalah kelompok oralis, dan yang terakhir adalah kelompok muskuli lain. Baiklah, dimulai dari muskuli orbitalis. Di muskuli orbitalis sendiri ini ada beberapa muskuli, antara lain yaitu muskuli orbicularis oculi yang terbagi menjadi beberapa pars, yaitu pars orbital dan juga pars palpebral. Ini bisa kita lihat di panahnya. Yang orbital itu lebih luas, sedangkan untuk pars palpebral itu di bagian dalam, dan juga ada muskuli corrugator supercilia. Ini dia, corrugator supercilia di sini. Baiklah, kemudian kita lanjut di bagian kelompok nasalis atau di bagian hidung. Di sini ada beberapa muskuli. Yang pertama ada muskuli nasalis. Muskuli nasalis ini terbagi menjadi dua part juga, ada pars transverse dan juga pars alar. Untuk pars transverse ini lebih ke atas, sedangkan untuk pars alar itu lebih di bawah atau lebih di start, ini lebih ke superficial. Baiklah, selanjutnya juga ada muskuli procerus ini. Jadi ada muskuli procerus, dan yang terakhir ada muskuli depressor septinasi. Baiklah, kita lanjut ke kelompok oralis. Untuk kelompok oralis ini cukup banyak ya, ada muskuli orbicularis oris. Orbicularis oris, kemudian juga ada muskuli buccinator. Muskuli buccinator, kemudian ada kelompok muskuli bawah, antara lain adalah muskuli depressor unguli oris, ada muskuli depressor labii inferioris, dan juga muskuli mentalis. Ini mentalis, ada orbicularis oris, ada depressor unguli oris, dan juga depressor labii inferior. Kemudian juga kelompok muskuli atas, antara lain adalah muskuli risorius. Di sini ada risorius, kemudian ada muskuli zygomaticus mayor, ada zygomaticus mayor di sini, kemudian ada muskuli zygomaticus minor, dan juga muskuli levator labii superioris. Labii superioris ini di sini levator superioris, kemudian juga ada muskuli levator labii superioris alaquenasi. Ini dia lebih panjang, alaquenasi, lebih dekat dengan bagian nasal. Kemudian yang terakhir ada levator unguli oris. Ini dia levator unguli orisnya. Baiklah, kita lanjut di bagian muskuli lain. Di muskuli lain ini tidak berbeda dari regio facialis, namun berasal dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh nervus facialis 7. Kemudian untuk muskuli lain ini sendiri terdiri dari muskuli platysma, kemudian ada muskuli auricularis dan juga muskuli occipita frontalis. Sesuai namanya di sini ada muskuli occipita frontalis, frontal, kemudian juga ada auricularis di bagian belakang sini, dan juga di bagian samping. Kemudian juga ada muskuli platysma. Ini di bagian bawah ini ada platysma. Oke, kemudian kita masuk ke kelompok lain juga, ada masticantores. Dia di masticantores ini kita urutin dari
yang luar dan ke dalam. Ada muskuli masenter, ada muskuli temporalis, ada muskuli pterygoideus dan lateralis, dan juga ada muskuli pterygoideus medialis. Sesuai namanya, yang lateral itu lebih ke samping, sedangkan untuk yang medialis lebih ke arah medial dari tubuh kita. Untuk muskuli pterygoideus lateralis merupakan depressor mandibula, sedangkan tiga otot lainnya merupakan elevator mandibula. Baiklah, kita lanjut di bagian neurovaskularisasi dari situs facialis. Baiklah, di sini ada dua, yaitu vaskularisasi dari arteri dan juga vaskularisasi dari vena. Saya akan sebutin satu-satu. Untuk arteri yang memvaskularisasi wajah, terutama di bagian arteri karotis eksterna dan sebagian dari kecil dari arteri karotis interna melalui arteri ophthalmicus. Arteri karotis eksterna bercabang menjadi arteri yang lebih kecil. Cabang-cabang dari arteri karotis eksterna antara lain yang pertama ada arteri tiroidea superior, dan kedua ada arteri parinea accedens, yang ketiga ada arteri lingualis, dan yang keempat ada arteri facialis, kelima ada arteri occipitalis, yang keenam ada arteri auricularis posterior, yang ketujuh ada arteri temporalis superficialis, dan yang kedelapan yang terakhir adalah arteri maxillaris. Kemudian kita lanjut di bagian vena. Vena jugularis interna mengalirkan darah dari daerah wajah dan daerah wajah ke daerah kepala lain. Mungkin itu aja buat untuk vena. Di sini ada beberapa vena. Ada vena supratrochlearis, kemudian ada vena angularis, kemudian ada vena emisaria parientalis, ada vena temporalis superficial, ada vena emisaria mastoidea, ada vena occipitalis, ada plexus pterygoideus di samping ini, ada plexus pterygoideus, kemudian ada vena maxillaris, ada vena parinea, dan di sini ada juga vena retromandibularis. Baiklah, lanjut adalah neurovaskulasi di bagian persyarafan. Di sini kita ada beberapa syaraf, ada nervus trigeminus yang fungsi utamanya sebagai persyarafan sensorik wajah. Namun, nervus mandibularis V3 juga menjadi cabang motorik yang membantu pergerakan otot di otot masticontores. Baiklah, kemudian di sini juga ada beberapa neurovaskularisasi syaraf-syaraf lain. Fungsi utamanya sebagai persyarafan motorik wajah. Mungkin sekian dari topik situs facialis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.